Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyaman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda seperti biasa tentu dalam Bali Pos Talk. Dan tentu dalam rangkaian Hari Raya Galungan, kita mengangkat topik soal galungan yang tahun ini berbeda ya, awal tahun maksud saya, berbeda dengan sebelumnya karena memang agak berhimpitan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Jadi Galungan, Kuningan, nah Kuningannya ini yang berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi. Tentu ini perlu kita maknai bersama, nah, konteksnya juga bagaimana situasi perpolitikan kita hari ini habis pemilu dan akan menjelang lagi nanti pilkada setelah ini tentu menarik untuk kita kupas. Dan seperti biasa ketika membahas hal seperti ini saya akan mewawancarai narasumber kita Bapak Gusti Ketut Widana, penulis aktif dan juga akademisi di Unhi. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, ketemu lagi. Om Swastiastu. Ya, seperti kita sebelumnya juga sudah membahas tentang Sugian ya, dan selalu saya katakan memang tak terasa itu ya. Tak terasa. Hari Raya itu 210 hari datang lagi. Ya, cuma kita mencoba untuk memaknainya dengan lebih. Nah, kalau Haji melihatnya Galungan, kemudian Kuningan dan Nyepi ini, gimana nih Ji? Ada pemaknaan yang berbeda kah atau ya sebenarnya sama aja dengan galungan-galungan sebelumnya dan nyepi-nyepi sebelumnya? Iya. Silakan. Iya, semua. Jadi seperti disampaikan di kata pembuka, emang rutinitas itu selalu kita jalani, alami terkait dengan pelaksanaan dari kerangka dasar ketiga selain Tadua, Susila, dan acara. Di dalam acara ini ada upacara dan upakara. Nah, umat Hindu kan tonjolannya di sini. Yang kalau kita analogikan ini bagian materinya, di bagian luarnya, kemasannya, kulitnya. Kalau susila itu esensinya, kalau tattoo itu substansinya. Tattoo ada teologi, filosofi, susila ada etika, sebenarnya acara ada pelaksanaan praktek ritual. Nah, terkait dengan Galungan, kemudian Kuningan, Nyepi, sejatinya masih ada di ranah ritual. Materi dia. Ya, materi sih. Ya. Jadi artinya materialisasi Tadua ke tataran susila dalam bentuk pelaksanaan upacara yang disebut yadnya lah. Yadnya dalam bentuk ritual. Nah, kalau kita cari pemaknaannya, Galungan itu sendiri kan kalau merujuk pada lontar Sundari Gamo kan jelas disebutkan maknanya ini. Jadi pada saat Galungan itu disebutkan bahwa Buddha kliwon dungulan ngaran Galungan. Jadi patites ikang jenyane samadi galang apadang Maria kena sarwo bio paraning idap. Artinya adalah saat Galungan itu adalah momen untuk mengarahkan pikiran itu untuk terpusat pada Tuhan, samadhi. Supaya apa? Supaya terang, galang, apadang, ya. Untuk apa? Untuk melenyapkan segala penyebab kekotoran pikiran. Nah, itu sebenarnya maknanya. Nah, seberapa sih orang paham tentang makna itu, kecuali membantan Galungan. Ya, tapi yang biasa kita pahami Galungan, kemenangan Dharma melawan Adharma, Ya. gitu ya. Itu yang paling gampang deh. Itu filosofisnya. Filosofisnya. Tapi tadi ada kita bersama di memusatkan pikiran kepada Tuhan untuk menghilangkan segala sebenarnya gitu ya? Iya, sebenarnya itu. Jadi Galungan itu kan boleh dikatakan menurut lontar Sundari Gamo itu kan semacam odalan jagat itu. Otonan gumi. Otonan gumi gitu ya. Dimana secara teologis kita ngaturang suk semaning mana kepada Ida Sang Widi yang telah mencipta segala apa yang kita nikmati. Filosofinya karena terkait mitologi, kemenangan pada zaman Maya Danawa berkuasa kan. Jadi segala hal yang berhubungan dengan ritual keagamaan, persembahyaan itu kan dilarang, tidak dibolehkan oleh tokoh Raja Maya Danawa. Sehingga Jayakusunu kemudian melakukan samadhi. Pada saat itu Raja Jayakusunu dapat wahyu, ya katakan begitu, dari Betari Durga untuk melakukan upacara Galungan yang sebelumnya diabaikan. Sehingga terjadi kekacauan, wabah, kemudian raja umurnya pendek-pendek. Nah, sejak itulah mulai lagi dilakukan upacara Galungan yang menurut yang disebutkan di lontar Purana Bali Dwipa itu
itu sudah dimulai lagi tahun 882 Masehi atau 804 Saka. Artinya galungan itu pernah tidak dilaksanakan dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, setelah dilakukan lagi inilah baru entak guminya, menang dharmanya. Yang disimbolisasikan lewat mitologi itu kemenangan Betara Indra melawan Maya Denawa, kan begitu. Mitologinya Ya, begitu ya. sehingga kita tidak bicara mitologi karena itu hanya sebagai penguat. Tapi filosofi ini yang penting. Kemenangan dharma atas adharma, satyam ewa jayatina anertam. Bagaimana kita menginternalisasinya itu yang penting. Pertanyaan mendasar, benarkah dharma yang kita simbolisasikan lewat ritual galungan itu sudah menang? Benar-benar menang dalam diri. Apalagi di tengah zaman Kali yang orang Jawa bilang zaman edan. Sopo ora melu edan, ora keduman gitu. Nah, jadi di Niti Sastra Sarga 4 juga ada disebutkan di zaman Kali itu orang itu seperti kegila-gilaan, memang sudah disebutkan. Misalnya haus kekuasaan. Nah, terkait politik itu kan kelihatan sekali siapa yang haus kekuasaan. Lewat galungan inilah di momen masih suasana politik demokrasi pemilu itu kita diingatkan kembali bahwa sejatinya kita ngegalung itu bukan sekedar ngatur orang upekara yang bebanten, tapi bagaimana dari upekara bebanten itu kita membuat diri kita itu seperti teks Sundari Gamo tadi menjadi galang, terang, sehingga dari galang itu kita bisa menggulung dan mengguling adharma. Untuk kita kalahkan, sehingga dharma lah yang berstana dalam diri. Selama itu tidak terjadi, mohon maaf, sebenarnya kita tidak layak ngegalung. Kecuali hanya mau Banten, ngaturang Banten galungan. Ya. Tapi rangkaian galungan ada juga kuningan ya. Ya, ada kuningan. Itu mesti ada kuningan ya. Nah, kalau kuningannya sebenarnya ada maknanya juga ya, rangkaian dengan galungan. Iya, ya. Nah, kalau kita lihat dari galungan sendiri kan sebenarnya rangkaiannya itu juga mengandung makna filosofis dalam. Tadi dari Tumpak Bariga, dari Sugian. Sugian juga ya. Nah, kemudian hari Minggu kita mulai itu, Minggu Pahing Kudungulan itu, kita mulai kedatangan Sangkala 3 disebutkan. Ada Buto Galungan, kemudian Seninnya Buto Dungulan, Selasanya Buto Amangkurat. Kita kalahkan, nampak ini kita tampak, kita potong di Budo Kliwon Dungulan ini kita rayakan kemenangan dharma atas adharma. Nah, proses ini apakah sudah menginternalisasi dalam diri? Hanya terlewatki saja. Misalnya penyajian kita bikin jajo, sengidangnya jajo, beli jajo. Pengejukan kita tidak ngubah celeng misalnya, beli beceleng. Penampahan juga begitu, ada ngelawar, ya. Pemaknaan yang belum masih dalam bentuk ritual material. Nah, ketika galungan itulah kita kembali diingatkan kemenangan dharma itu bukan dharmanya, tanda petik, bukan dharmanya sebenarnya menang. Kita yang harus memenangkan dharma itu dalam diri sendiri atas perjuangan panjangnya melawan adharma. Nah, kalau itu sudah terjadi, saya kira totalitas perayaan galungan itu betul-betul merasuk dalam diri. Itu ya nampak sebenarnya. Tapi sekarang orang sedang lawar nggak lagi Selasa, kadang-kadang Senin gitu ya kadang-kadang. Senin. Menjor pun kadang-kadang sudah seminggu sebelumnya gitu. Kenapa menjor harusnya di penampahan? Penampahan, ya? sorry. Dari, ya. Setelah kita menang melawan. Jadi setelah menang kita simbolisasikan dengan menancapkan penjor. Itu panji-panji kemenangan. Tapi kita belum menang ya, Senin sudah pasang penjor kan. Itu maknanya banyak praktek yang banyak berubah. Iya, berubah. Itu kehilangan ya makna, kehilangan makna jadi kehilangan nilai esensinya. Lebih kepada tampilan materi. Materi. Itu. Ya. Kembali ke Kuningan. Dan juga yang ini kayaknya di Penambahan Kuningan sudah mulai ada ngerupuk, kemudian setelah itu nyepi gitu. Nah, suatu kebetulan memang dalam durasi hitungan waktu tertentu kan ada kalanya rerenan tertentu itu berhimpitan bahkan bertumpukan. Nah, seperti kali ini nanti di tanggal 9 pada Sanesare Kliwon Kuningan itu kan hari Kuningan. Besoknya tilem, hari Minggunya ya. Walaupun sudah ukunya lain, uku langkir itu akan diadakan taur kesanga. Sorenya pengerupukan. Nah, makna dari Kuningan itu sejatinya adalah digambarkan juga dalam lontar Sundari Gamo
bahwa pada saat itu jadi turun wateki dewata, ya, muang dewa pitara. Ya, kita diminta apa? Untuk asuci laksana, pakenania angening-ngening cita nirmala tan pegating samadhi. Artinya apa? Pada saat Kuningan itu bahkan dikasih batasan waktu durasi sampai siang, ide betara dari kayangan turun, ya, para dewata, para dewa pitara turun untuk menerima persembahan, kemudian memberikan anugerah, selepas siang beliau kembali, ya, mur ring swarga. Artinya apa? Maknanya adalah kita nanti selepas ide betara kembali ke kayangan, dalam teori predestination John Calvin, kita yang punya tanggung jawab atas alam ini. Beliau sudah meninggalkan kita. Kitalah yang bertanggung jawab atas bagaimana alam bumi beserta kehidupan manusia di dalamnya. Itu yang perlu disadari. Nah, ketika disambung kemudian dengan pengerupukan Taur dulu paginya pada yang di Umanis Kuningan itu. Nah, itu kan juga terjadi proses pengharmonisan alam, harmonisasi alam. Taur itu kan pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengharmoniskan alam. Buana Agung maupun Buana Alit kembali ke Sugian tadi sebenarnya. Ya, sama aja, ya, sama kurang lebih. Masalahnya kemudian ketika kita melakukan ritual yang berentetan, satu yang mementingkan kesucian, besoknya kita lagi, maaf tanda petik ya, megeradugan lagi ya. Nah, itu ada semacam kontradiktif. Nah, di Nyepi itulah keesokannya di sini itu kita kembali disadarkan. Sehingga kata kunci daripada galungan Kuningan Nyepi itu, ini bagus sekali sebenarnya rangkaian ini. Seperti yang sering saya tuliskan, dari ritual menuju spiritual. Nah, ya, Nyepi kan semua keadaan sepi kan, dengan tapa brata dalam bentuk catur brata penyepian, amati geni, amati karya, lelunganan, lelanguan, membuat dunia, diri, jagat ini sepi. Inilah yang disebut dengan puncak dari pendakian spiritual. Jadi spiritual itu artinya kita mengosongkan segala hal, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan material, termasuk ritual. Masalahnya, bisakah kita untuk mencapai itu di tengah euforia dari kegiatan-kegiatan ritual, termasuk Nyepi itu sendiri ada kalanya dilaksanakan, dipraktekkan dengan menyimpang, bahkan melanggar catur brata. Itu diakui atau tidak? Fakta. Ya, harus kita akui kadang-kadang memang Nyepi justru menumpuk makanan di rumah, takut kelaparan. Kita bukannya puasa, ya bukannya puasa, puaskan jadi puasa. Dan juga yang menceki gitu ya. Itu praktek kita di lapangan kadang-kadang. Tapi kalau kita melihat memang bagus sebenarnya dari konsep ini, berurutan ini bagus ya, karena diakhiri dengan Nyepi, Galungan, Kuningan, kemudian Taur, Nyepi, spiritual itu sebenarnya rangkaian yang harus dimaknai sebagai kita kembali ke jalan spiritual, gitu ya, memulai lagi yang berikutnya dengan yang baik. Tapi kadang-kadang kita kan sekarang kalau kita agak menyimpang sedikit dengan kondisi sekarang ekonomi yang susah, ya, beras mahal, gas dengan menumpuk ini juga, jadinya umat jadi stres juga. Gimana menyikapi ini? Apakah bisa dilaksanakan lebih sederhana misalnya atau gimana? Makanya seperti sudah sering disampaikan bahwa landasan Peyadnya itu setidaknya ada 5 ya. Teologinya berkaitan dengan ketertundukan kita pada ajaran Tuhan, filosofinya, pemaknaan, psikologinya ini. Artinya apa? Dengan ritual itu kan kita berharap untuk bisa bahagia kan. Yang sampun boleh maturan nike, meyanya nike, saat maka kita sudah boleh swargaan, kita bahagia, mana gitu. Tapi ketika disebut tadi bahwa di tengah kita menjalankan ritual-ritual galungan yang termasuk ritual besar, nyambung dengan Kuningan, tapi secara ekonomi di pasar itu harga beras mahal, gas juga menghilang misalnya, mahal lagi menghilang, itu kan secara psikologis juga membuat, ya kita harus akui menjadi beban tersendiri secara ekonomi, praktek ritual itu. Karena itu benar sekali kalau disampaikan, dan bagaimana bisa menyederhanakan. Nah, kembali kepada kita punya konsep di Manusemerti 7.10 sudah disebutkan
dasar dari meyatnya itu adalah Iksa Sakti Desa Kala Tadua. Iksa itu pandangan kita tentang tujuan. Apa tujuan kita meyatnya itu? Ya. Kemudian Iksa Sakti kemampuan. Seberapa kemampuan kita? Desa sesuai keadaan kita, lingkungan kita. Paling kecil rumah tangga lah. Kalau waktu. Nah di saat waktu sekarang sedang krisis begini, gimana kita bisa menyalurkan hasrat untuk gengsi-gengsian bernyanyi? Tadua berdasarkan sastra. Kalau itu dipegang sebenarnya, maaf saja, saya kutip dari pandangan filosof kenamaan Hindu, Swami Vivekananda pernah mengatakan bahwa meskipun engkau tidak menjalankan sebagaimana mestinya praktek-praktek keagamaan dalam bentuk ritual, tapi jikalau perilakumu keseharian sudah menunjukkan nilai-nilai ajaran agama, jauh lebih bagus. Nah, kalau berdasar itu kan sebenarnya tergantung pada atmanastusti kita. Jadi di Manusemarti 2.6 sudah disebutkan landasan kita menentukan sikap untuk bahwa itu kebenaran. Ada Weda, ada Seruti, Semerti, Sila, Acara, Atmanastusti. Atmanastusti itu yang menjadi pemutus apa yang mesti kita lakukan di tengah situasi ritual material begini, kita menentukan. Mau kita, maaf saja memang tidak ada galungan buung kan gitu. Ya. Sebatas kemampuan yang disebut dengan sakesidan. Kadirasa canang manten sampun cukup. Masalahnya kan rasa masa ada ngegalung renan gede ini hanya dengan canang. Nah itu kembali kepada diri kita sendiri. Tapi karena gengsi bisa jadi nggak punya uang, berhutang akhirnya. Berhutang. Jangan sampai seharusnya. Apalagi kalau udah berhutang, stres itu. Stres. Karena sekali lagi memang ya seperti saya sampaikan tadi, dengan canang pun sebenarnya bisa. Ya, kembali kepada diri masing-masing. Kembali pada diri. Oke, sebagai closing statement, karena waktu sudah mungkin sebagai mempertegas lagi. Silakan. Jadi galungan itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menjadikan dharma itu sebagai galeng, sandaran, ya, bahkan sebagai gelung mahkota bagi diri kita, sehingga apa yang kita perilakukan setelah ritual itu betul-betul menunjukkan adanya perubahan dalam bentuk perbaikan. Apa itu? Ya di tataran ritual boleh jalan, di tataran sosial bagaimana, di tataran mental, moral, dan meningkat pada spiritual. Di puncak dari semua ritual itu adalah spiritual. Kira itu. Spiritual. Ini menyepi. Dan ini tepat ya, pas nanti nyepinya. Ya, apalagi nyepinya. Baik, terima kasih atas waktunya dan demikian. Bagaimana kita memaknai galungan, kuningan dengan nyepi, tapi dengan situasi politik, dengan situasi ekonomi kita hari ini yang mungkin agak berat, pemaknaan secara konsep tatua ini juga penting untuk kita ingat kembali supaya kita tidak menjadikan hari raya ini sebagai beban secara ekonomi yang justru tidak membawa kita kepada kebahagiaan. Nah itu yang penting untuk kita ingatkan kembali. Bagian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.